saya tidak lihat. Ah, tidak apa-apa. Saya yang salah. Saya datang diam-diam di belakang Anda. Oh, itu biasa. Erwin. Peggy. Dia udah ketawa-ketawa. Sana yuk. Ah, tadi kau diajak nggak mau. Sana deh, aku tunggu di sini saja. Ah, sok. Mau kemana tuh? Gila. Alah, sudah. Kenapa kau jadi sewot? Mendingan kita makan gado-gado di sini saja. Bahasa Indonesiamu cukup baik. Kenapa tidak? Coba terkaku dari mana? Namamu siapa? Peggy Mansfield. Peggy Mansfield. Dari Hawaii? Salah. Nah, ini rumahku. Oh, dari Amerika? Salah lagi. Inggris? Jepang? Aku menyerah. Habis dari mana? Ayo, terka dong. Aku dari Ubud. Ubud? Ah, aku tak percaya. Memang, papaku orang Australia yang juga seorang pelukis. Peter Mansfield. Mungkin kau pernah mendengar namanya? Mamaku dari Ubud. Yang mula-mula jadi model lukisan papa. Niwayan Astiti namanya. Oh, jadi kau lahir di sini? Ya. Ubud? Sampai lulus SMP. Setelah itu, saya dikirim papa ke Australia. Papa ingin saya belajar melukis di Akademi Seni Rupa. Dan baru sebulan ini saya kembali. Karena papa meninggal. Maaf ya. Kapan kau kembali ke Australia? Tidak. Saya berniat tinggal di sini. Ini lukisan papa yang terakhir yang dibuat untukku. Rasanya berat untuk meninggalkan tempat ini. Lagi pula, rumah ini sudah saya beli. Oh ya, mau minum apa? Terserah, apa saja. Mbak! Ya, Non. Tunggu sini ya. Ada apa, Non? Tolong buatkan minuman buat Erwin. Saudara-saudara, hari ini kita mulai membicarakan soal abortus. Seperti saudara ketahui, pada pelajaran yang telah lalu, abortus adalah terhentinya kehamilan di mana janin belum mampu hidup di luar kandungan. Menurut terjadinya, abortus ada dua macam, abortus spontanus yang pertama dan yang kedua abortus provocatus. Abortus provocatus juga dua macam, yaitu abortus provocatus medicialis dan abortus provocatus criminalis. Abortus biasanya dilakukan karena alasan-alasan di luar medis, misalnya kehamilan akibat pergaulan bebas, dan ini termasuk abortus provocatus criminalis yang dilarang oleh undang-undang. Jadi kalau ada dokter yang melakukannya, dia telah melanggar sumpah dokternya.
Dok. Tumben, dari mana? Biasa, dari siapa lagi? Peggy. Tapi aku tidak lama di sini, aku sibuk. Peggy pesan apa? Suruh tanya, berapa lama kau tugas di Black Q? Dia mau pulang ke Australia. Aku kan sudah bilang, paling lama seminggu. Masa lupa? Orang kangen kan bisa saja lupa, Dok. Baru sebulan kau tidak ketemu. Tapi 3 bulan sejak berkenalan, kau kebut siang malam. Apanya? Ada pasien, Dok. Masuk. Silahkan. Selamat siang, Dok. Sakit apa? Digigit monyet. Monyet. Monyet apaan? Ya monyet beneran. Kirain monyet bohongan. Coba lihat. Kok sampai menggigit? Jalan-jalan di Sange. Namanya siapa? Rosa. Rosa apa? Rosalina. Masih kuliah? Ya, dihukum. Bagaimana, Dok? Tidak dalam kan? Tidak begitu dalam. Luka ini harus dijahit. Aduh, jangan dijahit, Dok. Saya takut. Terpaksa, kalau tidak lukanya sukar menutup. Tidak sakit kok. Mantri? Ya, Dok. Suntik ya? Silakan. Kok masih di sini? Hah? Katanya mau cepat-cepat. Nggak jadi buru-buru. Aduh, Diapain, Pak? Cuma disuntik, Dok. Sakit sekali ya? bukan cuma sekali, Dok. Berkali-kali sakitnya. Akhirnya selesai juga. 3 hari 3 malam terbenam di depan mesin tik. Bengkok juga rasanya pinggang ini. Papermu sudah selesai, Wit? Belum. Sebentar lagi nih. Kepala aku lagi pusing, Win. Sabar, kalem-kalem saja. Nanti juga selesai. Besok kau pasti mendapat banyak pertanyaan, Win. Kenapa? Papermu termasuk menarik. Karena mengupas tentang obat tradisional. Sedang obat-obat tersebut sekarang mendapat perhatian besar dari pemerintah. Bagaimana nanti sajalah. Kalau bisa aku jawab, tidak bisa ya diam. Yang penting paperku sudah selesai. Ayo dong cepat selesaikan papermu. Kita santai malam ini. Acaramu kemana? Apa ya? Kita ke rumah Lina yuk. Kau sendiri sajalah. Aku mau ke rumah Peggy. Sudah lama tidak ke sana. Erwin! Oh, Peggy. Erwin, jangan tinggalkan aku lagi. Erwin. Ya. Nyolong lagi.
Ya Allah, sampai kaget aku. Hah? Duh, kenapa jadi ngelamun? Gara-gara lihat orang nggak bener, jadi rusak nggak keruan. Kucing kurang ajar, suka bikin buyar semangat orang. Aduh, bulunya. Erwin, mulai sekarang kita tidak boleh terlalu sering melakukan seperti ini. Kenapa? Bosan? Bukan, sayang. Untuk itu, sama sekali, aku tidak bosan. Jadi kenapa? Aku takut ada pengaruh buruk pada... Hah? Jadi? Maksudmu kau hamil? Iya. Kan menurut kesehatan, 4 bulan pertama kita tidak boleh terlalu sering begitu. Betul kan, Pak Dokter? Kenapa, Win? Erwin, aku sangat mencintaimu. Bahkan menyayangimu sepenuh hatiku. Sebulan sebelum kau berangkat tugas ke desa, aku berhenti minum pil. Aku ingin punya anak dari benihmu, Erwin. Aku ingin hidup bersamamu sepanjang umurku. Tidak pernah pikiranku sampai ke sana. Apalagi dengan cara hamil seperti ini. Erwin! Erwin! Erwin, hubungan kita selama ini kan sudah seperti suami istri. Kita sama-sama suka, sama-sama mau. Erwin! Aku mau melakukan semua itu karena aku benar-benar mencintaimu. Ingat, Erwin, kau adalah seorang calon dokter yang sebentar lagi akan disumpah. Tapi kuharap agar kau jangan mengharapkan agar aku akan melakukan di luar sumpah kedokteranmu itu. Baiklah, Erwin. Kalau kau tidak menyukai anak ini, biarlah aku saja yang memilikinya sendiri. Erwin! Sudahlah, Non. Lelaki itu seperti kucing. Dia mau datang karena dia tahu kita punya makanan. Tapi saya sangat menyintai Erwin, Bo. Lah iya. Tapi cinta itu apa sih? Cinta itu sama dengan sebatang rokok. Banyak asapnya, bikin batu orang. Sudah, Non. Tidur. Jangan sedih terus. Nggak baik. Tidur ya, Non? Ya?
pergi tergesa-gesa karena sudah rindu itu aku tahu. Tapi kalau kau juga pulang tergesa-gesa, aku jadi bingung. Kau rindu sama siapa sih? Katanya kau mau pulang pagi. Sekarang baru jam 10. Kau sudah pulang? Kenapa? Diganggu Simbo lagi? Ngintip lagi? Ah, diamlah. Tuh, kan kau yang bilang Simbo suka ngintip kalau kalian sedang. Kau mau tolong aku, Tis? Loh, kapan aku tidak pernah bantumu? Banyak teman-teman yang indekos di sini. Cuma kau yang seperti saudaraku. Kalau kau dalam kesulitan, aku bersedia bantumu. Tanpa kau cerita, aku sudah tahu kesulitanmu. Waktu aku ke Blakio, aku mau ngabarkan. Aduh, Tis, kenapa kau tidak ceritakan itu? Mana mungkin aku cerita? Kau terus saja dengan si cantik yang tangannya robek digigit monyet itu. Ah, jangan bergurau kau. Aku serius nih. Aku tidak sampai hati menyampaikan masalahnya. Apalagi kau sedang sibuk menyusun paper. Sebagai sahabat, seharusnya aku mempertimbangkan masalah ini. Kenapa dia berhenti menelan Ovostat? Seharusnya kau mengerti kenapa dia berhenti menelan pil itu. Aku saja yang bukan dokter bisa mengerti masalahnya. Itu akal licik. Pemerasan. Kau tahu, biar dia hamil, dia tidak bisa memeras aku. Keliru. Kau keliru, Erwin. Apa yang dia mau dari kau? Hah? Dia lebih kaya. Dia punya rumah, punya villa, punya museum yang bisa mendatangkan uang. Sedangkan kau cuma punya motor bobrok itu. Kau keliruin. Itu yang harus kau ingat. Sebagai seorang calon dokter, kau harus percaya pada karma, Erwin. Kalau kita berbuat baik, akan mendapat balasan yang baik. Begitu juga sebaliknya. Kita orang Bali sangat percaya pada karma pala. Nah, Peggy sangat mencintai kau. Karena itulah, ambillah dia sebagai istrimu. Ah, gila kau. Apanya yang kurang? Dia muda, cukup kaya, berpendidikan, cukup cantik. Cocok untuk istri seorang dokter. Mulai kapan kau jadi tukang obat? Tidak, Tisna. Tidak mungkin aku mengawininya. Kenapa tidak mungkin? Masa kau tidak tahu? Aku kan pernah cerita, dia sangat bebas dalam pergaulan. Pernah mengalami hidup bersama dengan seorang laki-laki di Australia. Jadi kalau aku mau cari istri, tentu bukan orang yang demikian. Sekalipun dia cantiknya seperti bidadari. Tapi itu dulu. Mungkin dia sekarang sudah insaf. Oke lah, dia sekarang sudah insaf. Tapi suatu waktu bisa saja dia berbuat lagi. Umpamanya dia tidur dengan kau, teman-temanku yang lain. Boleh jadi dengan saudara-saudaraku, pamanku, supir, atau tukang kebun. Dan akhirnya di rumah ini lahirlah anak-anak yang tidak keruan. Siapa ayah yang sebenarnya? Tidak, Tis. Tidak. Bagaimana, Tis? Bagus. Bagus sekali. Sebaiknya kau pergi ke dokter, memeriksa kandunganmu. Kalau perlu aku yang menemani. Tidak usah, Tis. Kau memang baik hati. Seandainya Erwin hatinya seperti kau, alangkah bahagianya hidupku. Bagaimana keadaannya sekarang? Sama seperti kau. Murung, gelisah. Aku sendiri sebenarnya tidak ingin hubungan kalian seperti ini. Biar begini saja. Aku cukup bahagia. Aku ingin punya anak. Kalau dia tidak mau mengakui bahwa bayi ini adalah anaknya, ya, tidak apa-apa. Biarlah anakku tidak mempunyai ayah. Barangkali sudah begini karma. Aku percaya karma. Bagaimanapun juga, dalam tubuhku mengalir darah ibuku. Darah perempuan Bali.
Kau tentunya juga percaya, karena kau pemuda Bali. Iya. Dalam hal ini aku minta maaf, Peggy. Karena aku tidak dapat membujuk Erwin seperti apa yang kau harapkan. Tidak apa-apa, Tis. Jangan ambil hati. Aku mengerti. Karena dia lebih tua dan pendidikannya lebih tinggi dari kau. Tentunya sukar menerima nasihat-nasihatmu. Tidak apa-apa, mari kita pulang. Ayo. Ah, Pak Wayan, orang belum lulus kok dipanggil dokter. Saya doakan biar cepat jadi. Nanti kan saya bisa minta tolong. Asma saya sering kumat. Jangan takut, pokoknya buat Pak Wayan gratis. Buat beli rokok, Pak. Hai, Wit. Hai. Dia lagi bimbang, mau ambil yang baru lagi. Jangan hiraukan dia, Lin. Dia lagi ngaco, Lin. Apa semalam kau mengigau, teriak-teriak? Tidak, tidak. Kalian ini sama saja, mengganggu ketenangan orang saja. Ikut kita yuk, minum es kelapa. Ayo, Bin. Aku yang traktir. Ah, malas. Terima kasih deh. Ikut dong, Erwin. Hai, Apa kabar? baik saja, Rus. Bagaimana ujiannya? Sudah lulus? Sudah, lusa di yudisium. Sukses ya? Mana ceweknya? Cewek mana? Alah, jangan pura-pura. Itu loh, blasteran Bali Australia. Hai, Rus. Rus. Biarkan bersenang hati, puaskan dirimu, lupakan saja segalanya, walau apa yang akan terjadi, dirimu yang tenggelam dalam mimpi bahagia. Musnahkan deritamu, lepaskan dirimu dari segala derita dunia, serasa sesak menghimpit dada, hanyutkan segalanya dalam mimpi bahagia. Malam makin gelap dan kau makin hanyut tenggelam dalam pelukannya si dia, hingga kau lupakan segalanya milikmu. Siapa bapak itu? Yang mana? Tuh, yang duduk di sana. Oh, langganan si Silvi. Pak Surya Bara, pengusaha besar yang tersohor di kota ini. Asal Surabaya. Oh, pengusaha. Orang kaya dong. Iya, Silvi itu langganan tetapnya. Enak dia, dipelihara oleh bapak itu. Dipelihara, kayak ayam saja. Mungkin sebentar lagi dia akan keluar dari sini. Dia tidak diizinkan bapak itu lagi di sini. Oh, dinikahi. Barangkali juga, tapi biasanya tidak. Cuma dipelihara saja. Lepaskan dirimu dari segala derita dunia, terasa sesak menghimpit di dada, hanyutkan segalanya dalam mimpi bahagia. Malam pun makin gelap dan kau makin hanyut tenggelam dalam pelukannya si dia, hingga kau lupakan segalanya milikmu. Kesehatan ibu makin baik. Asal saja mau istirahat lebih teratur. Jangan banyak pikir. Anak sudah besar.
Apa yang mesti dipikir, Dok? Ya, biasa-biasa saja. Bapak bagaimana? Macam nggak tahu saja. Dia selalu sibuk. Ya. Mari, Dok. Mari. Terima kasih. Kembali. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Mau ketemu siapa? Apa benar rumah Rosa di sini? Betul? Erwin. Saya temannya Rosa. Surya Bara. Silakan duduk. Rasanya saya pernah ketemu saudara. Tapi di mana ya? Barangkali di rumah sakit. Ya, mungkin juga. Tapi saya sudah lama tidak pernah ke rumah sakit. Apa saudara bekerja di rumah sakit? Saya mahasiswa kedokteran, Pak. Ya, mungkin juga. Tapi rasanya belum lama saya melihat saudara. Di mana ya? Hai, Dok. Apa kabar? Hai. Pak, ini teman Rosa. Oh, Yang merawat luka Rosa. Dokter Erwin. halo. Katanya mahasiswa. Baru 2 minggu, belum dilantik. Selamat kalau begitu. Terima Oh kasih, ya, Pak. selamat juga dong. Terima kasih. Silakan seenaknya ngobrol di sini, ya. Yuk. Bagaimana lukanya? Sudah sembuh? Sudah. Bagus juga penyembuhannya. Tak begitu ketara jaringan parutnya. Tentu saja. Siapa dulu dokternya? Jangan panggil dokter. Panggil saja namaku. Habis mulai kenalnya panggilnya Dok sih. Baiklah, Dok. Saya tidak akan panggil Dok lagi. Ya, Dok? Ini Mama Rosa, Dok. Dok lagi. Mama, ini Dokter Erwin. Erwin. Saya mau keluar. Ada urusan sebentar. Tidak apa-apa. Pergi dulu, Mam. Sylvie. Bagaimana? Wah, repot deh. Abis masih berantakan begini. Iya, Mana? repot ya repot. Tapi malam begini kan harus sudah rapi. Mana mungkin mau mandi? Perabotan masih berantakan begini. Iya, tapi malam-malam begini kan harus sudah rapi. Pembantu-pembantu kan banyak. Kenapa mesti ikut-ikutan sibuk segala? Iya deh. Kamarmu sudah rapi apa belum? Wah. Boleh? Sana mandi dulu, biar bersih. Sodok terus. Ya, terus. Sudah keluar apa belum? Sudahnya. Sudah lari dia ke sana. Nah, lain kali hati-hati naruh ikan. Kucing itu seperti laki-laki. Biar sudah dikasih makan kenyang, masih nyolong juga. Gebuk saja kalau kucing itu datang lagi ya. Iyanya. Mama. Ada apa lagi teriak-teriak? Bi, tolong dirapikan ya. Baiknya. Ada apa, Rosa? Saya mau pamit, Bu. Loh, kok buru-buru? Kan masih sore. Papa mana, Ma? Oh, papamu nggak usah ditunggu. Katanya dia mau rapat untuk turnamen golf yang akan datang. Kalau yang begini, itu bukan golf, Ma. Kalau golf yang begini. Golf bukan yang disodok-sodok itu. Ya itu, Bapak rapat itu katanya.
Katanya mau pulang cepat. Ya, sebentar lagi. Jam berapa sekarang? Entah ya. Masih berantakan. Jamnya belum dipasang. Mandi dulu sayang. Kalau mau pulang, biar nggak dicurigai di rumah. Apa heaternya sudah jalan? Belum. Pakai saja air termos. Nggak ada bekas-bekas di sini? Sudah bersih. Bau parfum? Ada minyak angin? Ada. Monyet yang disange itu pandai mengembirakan orang juga ya. Video, bangun. Erwin, itu kan anaknya Surya Bara, pengusaha top di sini. Kok kau tahu? Tantri ini yang cerita. Katanya tetangganya sekelas sama dia. Siapa pacarmu? Rosa. Ya, aku juga pernah ketemu sama Pak Surya Bara yang tinggi gemuk itu kan. Kau nyari penyakit aja sih. Malam, Tis. Rusak. Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, selain dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Belum tidur, Mam? Kok cepat pulangnya, Pak? Iya. Sudah selesai rapatnya? Sudah. Bagaimana? Jadi turnamennya? Oh, jadi. Pasti jadi. Tidak ada perubahan. Loh, kok bau minyak angin? Sakit ya? Pusing sedikit. Kerokin ya? Tidak usah, kepinginnya sih mandi biar segar. Loh, masuk angin kok malah mandi? Nanti tambah sakit. Tidak usah, biar saja. Pinggang nih, pegel-pegel. Ayo, Win. Sudah siap belum? Belum. Soalnya aku takut orang tuaku sudah tiba. Mereka menunggu-nunggu aku. Tak ada temannya, Win. Duluan deh. Oke lah. Kenapa kau murung, Seharusnya kau gembira hari ini. Apa-apaan tuh, Tis? Kiriman untukmu. Dari siapa? Nih. Peggy.
Bapak sudah menunggu. Nak Erwin. Bagaimana Nak Erwin? Wah, Pak. Saya sangat berterima kasih atas budi baik Bapak mau menemani saya. Ya, Bapak sudah menganggap Nak Erwin seperti anak sendiri. Tak beda dengan Desna. Mari kita berangkat, nanti terlambat. Ibu tidak bisa ikut, repot. Ayo. Baik-baik, Nak. Taruh di situ saja. Bagaimana, Nya? Sudah sembuh? Ya, lumayan juga, Bi. Mama? Ada apa, Rosa? Hari ini Mas Erwin di wisuda, Mah. Loh, katanya minggu depan. Ada perubahan mendadak. Kemarin pengumumannya. Kasihan. Bagaimana kalau keluarganya jauh ya? Jadi Erwin bagaimana? Kasihan juga dia. Jadi tak ada yang mendampinginya? Itu dia. Katanya dia mau mengundang kita. Tapi kok dia tidak datang ya, Mah? Yuk, Mah. Kita ke sana saja. Jam berapa upacaranya? Jam 10. Sekarang sudah 9:30. Gak keburu, Rosa. Aduh, gimana ya? Sudahlah, besok malam kan hari ulang tahunmu. Sekalian kita selamatan buat Erwin, ya? Saya bersumpah, saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan pri kemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan.
Saudara-saudara, malam ini selain merayakan ulang tahun putri kami, Rosa, kita juga mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara Erwin Korompis sebagai dokter. Marilah kita sama-sama mengucapkan selamat kepada saudara Erwin Korompis. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Kau bikin copot jantungku saja. Kenapa nggak bilang kalau ada perayaan begini? Kau nakal. Ini untuk hadiah ulang tahunmu. Udah pengalaman ya? Ah, ini baru pertama kali. Bohong. Kau udah pintar? Kalau sudah pintar bukan begitu. Gimana? Begini. Ros, sorry ya. Aku nggak bisa lama. Kenapa? Soalnya aku ada janji. Cuma aku mau minta tolong sama kawan kita Erwin. Tolong bagaimana? Tolong antarkan aku pulang. Soalnya aku nggak ada kendaraan. Masa dia? Dia kan sedang dirayakan. Biar supirku yang antar. Cuma sebentar. Tidak apa, Ros. Sebentar saya kembali. Kau cepat kembali ya? Mari. Kau kerjain deh sekarang. Erwin. Hai Win. Hai. Bagaimana? Sudah baik kan? Sudah. Lumayan lah. Hari ini masuk praktek. Kok enak dapat tempat di Legian, dekat dari Denpasar, bisa pulang. Ah, enggak. Aku tinggal di sana saja. Seminggu sekali pulang ke sini. Kau ditempatkan di mana? Aku tetap di Blakiu. Dia di Nusa Penida. Bisa sahabat sekali baru ketemu. Alah, enggak lama kan itu. Setelah habis dinas minta pindah saja. Tak menunggu habis dinas, Win. Kami rencana mau nikah. Dengan alasan ini, kami minta pindah agar berdekatan dinasnya. Kapan? Tak tahu lah. Baru rencana kok. Hebat dong. Ya, kalau kau rasa memang hebat, boleh dicontoh ya, Lin. Daripada pasang sini, pasang sana, tahu-tahu remek. Kan rugi. Pasang satu saja, sudah bahagia, Win. Oke lah, selamat bertugas ya. Semoga sukses. Selamat di tempat tugas masing-masing. Terima kasih. Yuk. Yuk.
Ya. Pak dokter ada, Pak? Ada, Pak. Sakit apa, Pak? Sakit perut, Pak. Terus Sakit buang perut. air. Namanya siapa, Pak? Made. Obatnya segera ditebus ya. Terima kasih, Dok. Sudah berapa hari, Pak? Baru tadi pagi, Dok. Kasih teramisin, Pak. Silakan. Tebus obatnya. Baik, Dok. Jangan makan yang keras-keras dulu. Iya, Dok. Kalau bisa bubur saja. Baik, Dok. Tumben hari ini. Banyak juga pasiennya. Saya sampai kewalahan. Memang begitu, Dok, orang sini. Yang satu pergi berobat, yang lain mengikuti. Maklumlah masyarakat desa. Tapi sekarang masyarakat mulai sadar tidak pergi berobat ke dukun lagi. Sudah sebulan saya tugas di sini. Saya kira hari ini yang terbanyak pasien. Saya rasa makin hari makin banyak, Dok. Hai. Hai. Tumben cepat datang. Habis mau hujan daripada kehujanan, kan berabe. Tidak apa kan, bisa ganti baju di sini. Oh ya, saya ada di rumah. Kalau ada apa-apa, susul saja. Baik, dokter. Yap. Masih sakit ya? Tapi kelihatannya Kau sih sudah punya pacar. Hai. Kau baik-baik saja kan? Sehat seperti apa yang kau lihat. Buat apa sedih, ya kan, Tis? Betul. Kalian mau duduk di rumah apa mau jalan menyusur pantai? Terserah kamu deh. Aku capek duduk seharian menjahit buat si kecil. Bagaimana kalau kita ngobrol sambil jalan, ya? Ayo. Kita ini tidak komplit ya, cuma bertiga. Siapa bilang? Komplit kok. Kamu berdua. Itu? Benar juga. Bagaimanapun juga itu harus diperhitungkan. Kata dokter, sudah berapa bulan? 7 bulan. Besar juga. 2 bulan lagi, wah. Waktu Erwin tugas di Black Hill, aku sudah mengandung 2 bulan. Kau ingin dapat anak laki-laki atau perempuan?
Aku ingin anak perempuan. Tapi terserahlah. Laki atau perempuan kan sama saja. Kalau perempuan, dia akan menjadi teman dalam hidupku. Dia akan selalu dapat merasakan penderitaan kami sebagai wanita. Kemudian menjaga kita sampai tua. Kalau laki-laki? Dia bisa menjadi teman, tapi hanya sebentar saja. Selagi masih kecil. Setelah besar dan pacaran, dia akan meninggalkan kami. Apalagi kalau sudah menikah. Dia sibuk akan istrinya, kemungkinan dia lupa bahwa ibunya sudah tua. Tidak semua laki-laki sama seperti apa yang kau pikirkan, Peggy. Mungkin kau tidak, Tis. Karena kau masih memiliki kedua orang tuamu. Tapi aku, hanya anakku inilah yang akan menjadi temanku kelak. Apakah kau berniat untuk mencari suami lagi? Aku takut, Tis. Itu akan menyusahkan diriku dan anakku nantinya. Tapi itu tergantung waktu sajalah. Aku kagum pada sikapmu, Peggy. Kau lihat itu? Aku banyak belajar dari pantai ini, Tisna. Badai, gelombang, dan segala gemuruh. Di dalamnya ada lagu, irama, dan keindahan. Aku sekarang sedang menikmati keindahan itu. Dan juga kedamaian yang abadi. Laut. Aku menyukai laut dengan segala isinya. Cobalah nikmati. Berapa lama kau tugas di Nusa Penida? Cuma 2 bulan, setelah itu kembali lagi ke Legian. Kenapa sih mesti pindah-pindah tugas? Sebenarnya yang bertugas di sana Video. Tapi karena di sana sedang berjangkit wabah penyakit, dia minta bantuan. Dan akulah yang dimintanya. Tapi kau kan bisa menolak. Bisa saja. Tapi ini soal pengabdian, Rosa. Tugas kemanusiaan. Dan bagaimana kalau semua dokter menolak dengan alasan masing-masing? Iya. Tapi kau tak pernah pikirkan aku. Loh, ada apa, Rosa? Aku sudah terlambat. Biasanya bagaimana? Biasanya tidak pernah sampai selama ini. Sudah berapa lama? Hampir 2 bulan. Kok baru sekarang kau beritahu? Tapi tenanglah, besok kau periksa urinmu di kampus. Mudah-mudahan cuma terlambat biasa. Kalau aku benar-benar hamil, bagaimana mesti kukatakan pada Mama dan Papa? Ya. Baik. Saya kirim langsung dari Surabaya. Iya. 500 ekor. Ya, ya. Terima kasih. Untuk Hong Kong sudah dikirim. Sudah, Pak.
Bertengkar lagi? Dengan siapa? Dengan si Bono yang suka ngeroyok itu? Sudahlah, jangan kau pikirkan. Biar Bapak nanti yang bicara sama Rosa. Hmm? Rosa, kenapa menangis? Ada apa? Katakanlah. Sudahlah, tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Katakanlah. Kalau ini terdengar sama mamamu, tentu akan lain jadinya. Kau kan tahu, mamamu sedang sakit. Kalau kau terus-terusan bersedih, sakitnya akan bertambah. Katakanlah, Rosa. Ayo katakanlah. Rosa. Rosa. Rosa, sudah jangan nangis lagi. Katakanlah, apa persoalannya? Papa. Katakanlah. Rosa. Rosa hamil. Hamil? Dengan siapa? Erwin. Erwin. Duduk. Kau tahu siapa aku ini? Semua orang di Bali ini telah mengenalku. Tapi perbuatanmu terhadap anakku betul-betul membuatku kecewa dan mencoreng mukaku. Saya minta maaf, Pak, atas keterlanjuran ini. Apakah cukup dengan minta maaf? Saya akan bertanggung jawab, Pak. Bagus. Apa tanggung jawabmu? Saya akan menikahi Rosa. Ya, bisa saja. Tapi kau tahu sendiri, bagaimana aku cinta dan sayangnya pada Rosa. Rosalah satu-satunya yang kumiliki, yang aku cintai, satu-satunya tumpuan harapanku. Selama ini aku telah berbuat yang bisa membahagiakan dirinya. Aku mengharapkan kuliahnya diselesaikan dengan baik. Tapi sekarang, ternyata lain. Semuanya sia-sia. Aku malu. Malu. Ya Tuhan. Kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa kalian tidak bisa menjaga diri? Saya mohon doa restu dari Ibu. Selamat jalan, Nak Erwin. Baik-baik di sana.
Stop sini, Pak. Tarik. Diminum ya, Bu. Ini obatnya. Sehari 3. Hei, hai. Bagaimana, Win? Jauh juga perjalanannya. Capek ya? Ah, gila kau. Kenapa? Hah? Kenapa mesti aku yang kau minta kemari? Kan masih banyak kawan-kawan lain, Wit. Tunggu dulu. Jangan buru-buru marah. Pokoknya kau nggak akan menyesal nantinya. Hah? Kau memang gak senang kalau melihat orang bahagia. Sedang enak-enak aku di Legian. Siapa sih? Sudah, jangan mengomel. Pokoknya kau di sini lebih enak. Mari ku beritahu. Ini daftarnya. Mena, Christine, kenalkan. Dr. Erwin. Erwin. Mereka dari Kupang. Kesini sedang mengikuti kursus orientasi. Apa yang sibuk di sini? Kelihatannya pasiennya biasa-biasa saja. Memang iya, tapi seperti kau tahu, desa ini penduduknya tak seberapa. Mereka terpencar di beberapa pelosok. Dan itu harus didatangi. Ya, kita bergantian lah. Seminggu kau keliling, aku di tempat. Seminggu berikutnya, aku yang keliling, kau yang di tempat. Bagaimana pendapatmu? Setuju kan? Sekarang sedang berjangkit wabah perut. Muntaber, kau jangan terkejut bila malam-malam nanti sering dibangunkan. Kadang-kadang mereka datang kemari. Atau kita yang ke rumahnya. Kenapa, Win? Aku jadi teringat Lina. Ah, kau. Bidadari-bidadari ini sayang kan, Er? Maka itu aku panggil kau. Kau jagoan cinta. Dan aku minta diajari. Oke deh, sekarang kau istirahat saja dulu. Aku selesaikan tugasku. Pak Putu? Saya, Dok. Antarkan Dokter Erwin ke tempat saya. Baik. Ya. Oke, David, aku istirahat dulu. Mari, Dok. Siang tadi, dia berangkat. Win, Mena sudah biasa. Dia pasti menjadi guide-mu yang baik. Oke, Mena?
Jangan khawatir. Awas loh, jangan sampai nggak pulang. Pak Putu, Ya, nyenggol sekali minta maaf. Nyenggol 2 kali bukan minta maaf dong. habis minta apa, Dok? Minta izin. Izin apa? Ya, izin supaya boleh nyenggol terus. Pak Putu memang begitu. Setiap survei pasti saya terus yang jadi sasaran. Bukan begitu, Non. Duduk berempat. Dr. Widyo, Kristina, dan Mena dekat saya. Jadi tidak salah saya, kan? Alah, Pak Putu aja yang pura-pura. Pura-pura bagaimana, Non? Sungguh kok. Pak Putu, Ya, Dok. mana lebih suka Mena atau Kristina yang duduk di sebelah Pak Putu? Ya, sama-sama suka, Dok. Dua-dua juga saya senang. Cuma Suster Kristina pilih duduk dekat Dr. Widyo. Nah, Suster Mena ini yang duduk dekat saya. Kenapa begitu? Ya, tidak tahu kenapa begitu, Dok. Kenapa? Mereka saling suka. Saling suka apa saling cinta? Ya, dua-duanya. Lalu Mena bagaimana? Mesti tahu diri dong. Mengalah? Mulanya kami sering mandi-mandi bertiga di pantai kalau sore hari. Tapi lama-lama mereka selalu meninggalkan Mena. Ya, saya main sendiri aja. Sama pasir. Sama keong-keong. Nggak adil dong kalau begitu. Ya, tentu dong. Mereka kan saling cinta. Jadi kalau ada orang ketiga, kan merasa terganggu begitu. Sekarang Mena sudah senang hatinya. Dia pasti tidak akan murung lagi seperti kemarin-kemarin. Nanti kau yang sebaliknya bisa murung. Loh, kenapa? Kau yang mengiri melihat kebahagiaan Mena. Soalnya Dr. Erwin jagoan. Tampan dan simpatik lagi. Ah, enggak. Wanita jatuh cinta kan bukan karena tampan. Lalu? Banyak sebabnya. Apa? Ya, macam-macam. Sudah 1 minggu di sini ya, Dok? Betah? Mana nih? Kok belum datang? Barangkali Non Kristina sedang tidak sehat badan, Dok. Kenapa? Mungkin lagi masuk angin, Dok. Mereka yang kos di rumah Pak Putu. Ya, betul. Satu kamar berdua atau sendiri-sendiri? Satu kamar berdua, Dok. Maklum rumahnya terlalu kecil. Pagi, Dok. Katanya sakit. Bisa kerja hari ini? Bisa, nggak apa-apa kok. Hai, Win. Nanti kalau ada surat, tolong kau simpan. Jangan ditinggal di meja kerja. Kenapa? Takut ketahuan? Enggak. Cuma nggak enak saja. Hari ini pasien tidak terlalu banyak. Biasa, hari Senin, pasaran. Lebih baik kau santai saja ya. Bagaimana? Gadis Kupang hot kan? Alah, katanya aku disuruh contoh kau. Pasangan satu saja. Kok sekarang malah kau yang meniru? Entahlah, desa ini memikirkan aku. Hal-hal yang tak menggodaku di kota. Nampaknya di sini memberi rangsangan keras. Ah, alasan. Siap, Pak? Siap, Dok. Mari berangkat. Aku pergi dulu ya. Ayo.
Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Erwin yang selalu kurindukan. Aku sangat bahagia sekali menerima suratmu. Karena selama kau pergi, aku merasa sangat kesepian. Aku menyesal sedalam-dalamnya dengan apa yang telah kita perbuat. Sepeninggalmu, di rumah tak ada lagi kegembiraan dan ketentraman. Mama selalu murung, karena Mama dan Papa selalu bertengkar karena persoalan kita. Sayangku, aku tak berdaya menghadapi semua ini. Bagaimana, Dok? Saya harus memberi selamat kepada Nyonya, karena sebentar lagi akan jadi ibu. Ini resepnya, dan Nyonya harus banyak istirahat. Jadi dokter tidak bisa menolong? Maksud Nyonya? Saya tidak inginkan bayi ini. Kenapa? Fisik dan kesehatan Nyonya sangat baik untuk membesarkan kandungan ini sampai melahirkan. Jadi saya rasa tidak ada gunanya. Di samping Nyonya harus menyadari bahwa bila pengguguran itu dilaksanakan juga, akan sangat membahayakan jiwa Nyonya sendiri. Tapi kandungan ini belum 3 bulan. Masalahnya bukan sebulan atau 3 bulan, Nyonya. Tapi bahaya pengguguran itu sendiri. Sebenarnya apa alasan Nyonya bertekad melakukan abortus? Terus teranglah. Mungkin saya bisa memberikan jalan keluar yang lebih baik. Kami belum menikah. Dan keluarga, terutama ayah, tidak ingin saya cepat berumah tangga sebelum kuliah saya selesai. Tolonglah, dokter. Nyonya, sumpah jabatan seorang dokter tidak membenarkan pengguguran dalam bentuk apapun. Kecuali memang si pasien terlalu kritis dan membahayakan jiwanya. Tapi tidak sesehat Nyonya. Dan Nyonya harus tahu, melalui ajaran agama, Tuhan tidak akan pernah mengampuni dosa insannya yang melakukan pengguguran secara sengaja. Halo, Dokter Saputra? Surya Bara sini. Pak Surya Bara, bagaimana kabarnya? Baik, baik. Begini, saya ingin bertanya. Apakah abortus itu dibenarkan atau tidak? Jelas itu tidak dibenarkan, baik oleh hukum maupun agama. Kecuali membahayakan si pasien. Begini Pak Surya Bara, pengguguran itu hanya dapat dibenarkan apabila memang terjadi satu kelainan pada diri sang ibu, yang mana bila kandungan itu diteruskan, maka kemungkinan sang ibu akan meninggal. Ini pun tergantung pemeriksaan secara medis oleh dokter-dokter yang dapat dibenarkan. Umpamanya, sang ibu menderita penyakit jantung atau mempunyai kadar gula yang tinggi, sehingga apabila kandungan itu dilanjutkan, akan membahayakan nyawa ibu tersebut. Ya. Jadi maksud dokter bahwa abortus itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan? Tentu saja. Oh, ya. Ngomong-ngomong ada apa rupanya? Kok serius sekali? Ya, sekedar pengetahuan saja. Oh, begitu. Terima kasih. Kembali. Maafkan ya. Baik, Pak. Ada apa, Pak? Kok kedengarannya ada abortus segala?
siapa yang mau menggugurkan. Oh, itu toh. Ada temanku minta advis, anaknya hamil sebelum nikah. Aku cuma ingin tahu. Aku minta nasihat pada Dokter Saputra. Ya, hanya itu saja. Oh, begitu. Aku cuma khawatir akan anak kita Rosa. Kelihatannya makin lama makin aneh. Menyendiri. Ya, barangkali ada yang dipikirkan. Coba nanti aku tanyakan. Bapak, kalau bicara soal Rosa, langsung saja dipatahkan. Apa aku tidak boleh bicara? Dia sudah dewasa. Jangan dimanjakan. Apa saja kemauannya selalu dituruti. Semua aku punya. Kita tidak pernah kekurangan. Hanya Rosa yang kumiliki. Aku mencintainya. Aku menyayanginya lebih dari segalanya. Apa salahnya kalau aku memanjakan dan memenuhi keinginannya? Iya, tapi jangan berlebihan. Akibatnya nanti akan memukul kita sendiri. Sudahlah, Mam. Buat apa kau pikirkan? Kau sendiri belum sehat betul. Tuhan, ampuni segala dosaku. Jalan apa yang harus kutempuh?
Bo, Ya. tunggu tuh, saya mau panggil bidan. Walah, sebang bayi. Adakah kau rasakan getaran di hatimu? Adakah kau rasakan getaran di hatimu? Saya lihat beberapa hari ini dokter selalu murung. Ah, tidak apa-apa. Aku cuma lelah. Dokter bohong. Saya tahu dokter sedang memikirkan sesuatu yang tidak boleh saya ketahui. Maafkan, Dok. Maafkan saya sekali lagi, dokter. Mena, jangan kau panggil dokter. Cukup Erwin. Mena, aku harap kau tidak tersinggung bila aku mengatakan sesuatu padamu. Kau sudah punya kekasih. Mena, maaf jika aku menyinggung perasaanmu. Saya tahu. Dokter murung bukan karena saya sudah punya kekasih atau tidak. Apa maksudmu? Dokter tidak mencintai saya, kan? Saya tahu dokter sudah punya kekasih. Mena.
mencintaimu, Erwin. Sejak pertama kali kau datang kemari. Tapi saya sadar bahwa saya keliru mencintaimu, Erwin. Kau tidak lama di sini. Sebentar lagi kau kembali, meninggalkan saya yang mungkin tersiksa karena kesepian, karena cintaku padamu. Iya, tidur ya. Di kamar, Den. Tante nih, Tisna, masuk aja. Apa nih? Ini hadiah buat Elvia. Duh, ngerepotin. Bedak saja aku sama selimut. Terima kasih ya. Via. Peggy, mungkin besok dia kembali. Siapa? Erwin. Biarlah. Dia pasti tidak mau mengakui kalau Via adalah anaknya. Peggy. Begini, Peggy. Tak perlu. Kau beritahu juga percuma. Aku tidak mau mengharapkan belas kasihan dari dia, Tis. Pinggir sini, Pak. Erwin, seperti mimpi saja. Apa Nak Tisna sudah tahu kalau Nak Erwin pulang hari ini? Kok tidak dijemput? Tidak apa-apa, Pak. Saya memang pulang mendadak. Tidak sama-sama Widyo? Wah, dia orang penting di sana, Pak. Mana bisa buru-buru kembali. Ayo, masuklah. Nah, itu Tisna. Hai, Tis. Hai, Win. Apa kabar, Win? Baik, baik. Saya suruh ibu buatkan teh dulu ya. Ya, ya. Tidak usah repot-repot, Pak. Ngobrollah kalian berdua. Bapak mau ke belakang sebentar. Maaf, aku tidak bisa jemput. Nggak apa-apa. Oh ya, bagaimana Tantri ini? Baik-baik saja. Berikutnya, di mana kau bertugas? Aku kembali ke Legian. Di sana posko yang tetap. Tapi aku mau istirahat dulu seminggu. Mau menyelesaikan segalanya yang ruwet. Ada apa, Tis? Mulai kapan kau berasia? Mau ngomong apa? Ngomong aja lah. Kau tidak ke rumahnya Surya Bara? Cuma bikin pusing saja. Betul-betul memuakan. Coba kau bayangkan. Hampir setiap hari aku menulis surat. Tak sepotong pun balasan. Kecuali 2 surat. Minggu pertama aku di sana. Buat siapa kau tulis? Rosa tentunya. Siapa lagi? Aku tak butuh ibunya. Kapan suratnya yang terakhir? Minggu pertama aku di sana. Sekitar bulan Juli. Nih. Jadi kau belum tahu? Tentang Rosa? Kenapa dia? Ada apa, Tis? Mereka pindah? Rosa sudah meninggal. Apa? Rosa meninggal? Kau tak berbohong, Tis? Apakah mereka tidak memberimu kabar? Kukira kau sudah tahu. Kejam. Kejam. Mereka seharusnya mengabari aku. Mungkin mereka benci padaku. Tapi, Tis, kenapa kau pun tak mau memberitahu? Bagaimana aku mau memberitahu? Aku sendiri baru tahu. Kau tahu di mana Rosa dikuburkan? Antar aku ke sana, Tis.
Masuk, masuk. Peggy. Maaf dokter, saya mengganggu di tengah malam begini. Anak saya badannya panas sekali. Itulah sebabnya saya bawa kemari. Anakmu? Iya. Tolonglah dokter. Tadi dia batuk-batuk. Dan nafasnya sesak. Ya, ya. Masuk, Peggy. Sudah lama? 2 hari yang lalu, dokter. Kalau bisa jangan disuntik, kasihan. Ada batuk? Batuknya sekali-sekali. Tapi sudah 3 hari, dokter. Radang tenggorokan, kelihatannya infeksi. Berat, dokter? Ya, agak berat juga. Apalagi kalau dibiarkan lebih lama. Sebentar, aku tulis resepnya. Ini resep harus ditebus besok pagi. Untuk malam ini, berikan obat dari sini. Sama saja. Kalau panasnya naik lagi, kompres dengan cairan alkohol. Obat ini berikan 3 kali sehari, 1/4. Harus dilumat dulu. Berapa saya mesti bayar, dokter? Buat apa kau tanyakan itu? Dia anakku juga. Terima kasih, dok. Saya pulang sekarang. Selamat malam. Namanya siapa? Erivia. Erivia. Selamat malam, dok. Biar ku antar kau pulang. Terima kasih. Saya bawa mobil sendiri. Ya, dokter. Saya mau melihat anak sakit yang tadi malam datang ke rumah. Jadi kalau ada pasien yang agak payah, tolong Bapak rawat dulu. Jangan disuruh menunggu. Saya cepat kembali. Baik, dokter. Pak Mandre. Silakan. Oh, dokter. Mari. Bagaimana? Badannya masih panas? Sudah turun, tapi nafasnya masih sesak. Kadang-kadang batuk. Silakan, dokter. Apa kabar, Mbok? Baik, Tuan. Mari masuk. Kucing kok Badung bener. Datang lagi, datang lagi. Normal. Obatnya sudah ditebus. Tak kusangka kita akan bertemu lagi. Ya, tidak seperti dulu lagi. Tapi seorang ibu dengan bayinya yang sakit. Dengan seorang dokter.
Dan dokter yang mengobati anak itu adalah ayahnya. Maaf, dokter. Apa artinya sebutan itu? Kalau si ayah sendiri tidak menginginkan kelahiran anaknya. Peggy, kuharap kau jangan menyebut lagi hal-hal yang sudah lalu. Maafkan aku kalau aku telah melukai perasaanmu. Aku hanya ingin kembali bersamamu dan Via. Sepulangmu tadi malam, aku tak bisa tidur. Entah kenapa. Aku sadar, anak itu memerlukan kasih sayang seorang ayah. Karena itu, maafkan segala kesalahanku. Mari kita asuh Via bersama-sama. Dia membutuhkan kita berdua. Kenapa baru sekarang kau ucapkan itu? Setelah hatiku jadi beku. Maafkan aku, Peggy. Maafkan segala kesalahanku. Demi Via tekadku timbul. Jadi karena Via baru timbul pikiran baikmu, dokter? Kau tak percaya? Percaya? Tapi aku makin merasa bahwa diriku ini sama sekali tidak berharga. Kenapa kau berkata begitu? Ya, karena kau datang ke sini bukan karena cintamu, tapi karena kau dahaga. Setelah dahagamu lepas, kau pergi. Dan kau kembali lagi karena cintamu. Peggy, kau dengar dulu. Aku mencintaimu. Jangan kau ragukan itu. Maaf, dokter. Pikiranku sedang bingung karena anakku sedang sakit. Harap jangan ganggu aku dulu. Baiklah, kalau begitu aku pulang dulu. Anakku! Erwin! Oh, tolong Erwin! Tolong! Jangan kabur lagi! Tolonglah, dokter, anak saya! Kenapa, Dik? Baringkan. Dokter, tolonglah. Tenanglah. Tenang. Tolong anakku. Sayang, ini sayang. Ini ya. Bagaimana keadaannya? Ada perubahan? Mendingan. Seharian ini Via sudah mau bermain-main. Malahan dia mau bercanda terus. Sayang. Kalau begitu obatnya teruskan saja. Mudah-mudahan dalam seminggu ini dia akan sembuh.
Sayang manis. Ini. Oh. Mimi ya. Mudah-mudahan nggak kecolongan lagi. Hai. Hai. Ya masuk. Bagaimana Revia? Sudah sembuh. Erwin yang mengobatinya. Oh, datang. Ya, masuk ya. Ayo sana keluar. Pusing kurang ajar. Ngeresokin orang masak aja. Kau tahu, Tis? Erwin melamar aku. Wah, surprise. Bagus kalau begitu. Tidak, Tis. Kenapa? Dia tidak mencintai aku lagi. Dia berbuat begitu karena Via. Lalu, apa arti diriku ini? Aku membutuhkan seorang suami yang mencintai anakku dan juga aku sebagai istrinya. Ayo silakan duduk. Jika dia hanya sayang pada Via saja, dia akan berbuat seenaknya. Buat apa? Tidak, Tis. Jadi kau tidak mencintainya? Hal itu, aku punya sikap dan tidak bisa berubah. Sampai detik ini, tak ada lelaki lain yang kucintai selain Erwin. Tapi aku sendiri sudah tak berharga lagi di matanya. Tantri, tentunya kau tidak mau kan? Kalau hanya kau sendiri saja yang mencintai Tisna, tapi sebaliknya Tisna sendiri tidak mencintai kamu. Iya kan? Ayo duduk. Via kan baru seminggu sembuhnya, kok sudah diangin-angin. Nanti batuknya kambuh lagi. Yuk, masuk. Dia, Mbak marah. Via nggak boleh kena angin. Nanti kambuh lagi sakitnya ya. Ibu malah-malah. Nanti Via kena angin. Simbok sayang Via, Via sayang Simbok. Jadi juga pergi, Non? Iya, Mbok. Jaga Via baik-baik ya. Ada apa, Mbok? Erwin, hari ini kuputuskan untuk berangkat ke Australia. Kuharap agar kau mau menjaga dan mengurus Via dengan baik-baik. Peggy. Sudah lama, Mbok? Belum. Saya pergi dulu. Jaga Via baik-baik.
Leaving for Denpasar, Sydney and Melbourne. Passengers are requested to board the aircraft. Passengers on Garuda Malaysian Airways on flight number CA870, leaving for Denpasar, Sydney and Melbourne, are requested to board the aircraft. Thank you. Peggy, kau tidak boleh pergi. Kenapa? Aku ingin. Tapi kau pernah meninggalkan aku. Sekarang tidak, Peggy. Sekarang tidak lagi, Peggy. Walau apa yang akan terjadi.